Tapi gua ada pertanyaan, kita balik mundur ya. Ya. Apa tujuannya kiamat diceritakan atau di apa ya namanya? Diprediksi. Kenapa harus ada kiamat itu? Bagus banget. Aku baca satu penelitian lagi tentang bagaimana game mempengaruhi generasi. Dan berbahagialah kita yang masih punya game zaman dulu di PS1, PS2 dan segala macam. Kenapa? Karena orang-orang bilang begini, yang neliti game ini ya, game zaman sekarang sama game zaman dulu itu berbeda jauh. Maka karakter orang-orangnya juga berbeda jauh. Dan salah satu yang paling beda jauh gamenya adalah game zaman sekarang gak ada endingnya. Iya, zaman sekarang kan lu main PUBG, main ML kan nggak ada endingnya. Nah, termasuk story games tuh kebanyakan dibikin floating. Benar, floating. Kalau Dan dulu nggak tuh ada langsung abis gitu. Ya, zaman dulu ada namanya Big Boss. Ada namanya final boss. Zaman sekarang nggak ada. Karena game zaman sekarang dibuat untuk media sosial. Untuk orang berinteraksi satu sama lain. Orang main Roblox itu bukan nyari ujungnya. Iya, nyari pertemanan. Nyari pertemanannya. Nah, game zaman dulu beda. Game zaman dulu adalah bagian daripada entertainment. Dan kita kalau misalnya kita nggak bareng-bareng sama orang, kita nggak bisa main. Zaman sekarang kita sendiri bisa main loh. Maksudnya sendiri di rumah bisa gabung jadi satu ini. Nah, memiliki ending ini penting banget. Karena begitu orang memiliki ending, dia ngerti bahwasanya dia punya keterbatasan dan keterbatasan itu yang menghasilkan usaha, efforts. Cuma balik lagi ke pertanyaan fundamentalnya ya, berarti kan Allah menciptakan semua ini, kasih kita kebebasan berpikir, kasih semua gitu. Tapi dia dari awal tahu ada endingnya. Betul. Menciptakan untuk dimusnahkan, analoginya kayak gitu kan. Bahkan itu termasuk salah satu keimanan kan, iman pada hari akhir. Itu ada. Rukun iman kan terakhir iman kepada hari kiamat. Iya, artinya kalau ada orang misalnya ya, ketika dia berpikir tentang hari kiamat, itu harusnya membuat dia untuk dalam tanda kutip memiliki keterbatasan dan mau untuk berpikir. Aku kemarin gini, aku mikir ya, apa sih membuat orang punya insentif untuk melakukan sesuatu? Salah satu insentif paling besar dalam bisnis ya, waktu itu kita juga pelajari kan, ada time limit. Iya. Ya kan ya. Pembelian sampai hari ini akan mendapatkan ini. Ya kan ya. Tapi kalau misalnya lebih daripada ini, mohon maaf ini nggak early bird lagi. Itu salah satu membuat orang punya insentif untuk segera melakukan sesuatu. Nah maka berpikir menurutku juga perlu insentif. Anehnya adalah kita akan lebih cepat menghasilkan solusi kalau kita tahu benar-benar waktunya terbatas. Iya sih. Iya itu benar. Iya. Tapi boleh nggak cerita yang seremnya? Ini kayak Lu mau ditakut-takuti intinya kan? Lu pengen kayak masih ya orang nggak tahu malu banyak pembunuhan mengenai tapi, sesuatu yang menakutkan ya. Apa yang serem? Apa yang menakutkan ya? Oke, aku coba gini. Kemarin aku aku repost satu kejadian, ada orang Gaza, dia bersembunyi di balik meja, dia ngevideoin apa yang terjadi di luar di malam hari di daerah dia. Itu duar. Bagi kita mungkin tuh udah kayak another film ya. Tapi aku bisa relate banget. Aku selama ini contohnya misalnya baca ayat Al-Quran misalnya ketika Allah mengancam orang-orang yang tidak beriman dengan mengatakan bahwasanya nanti kalian akan merasa ngeri banget ketika kalian dalam kegelapan, kalian nggak bisa jalan kecuali ketika ada petir, kalian ngeri dengan petir sampai kalian mau masukin jempol kalian sampai ke dalam kuping karena rasa takut itu. Lalu terus kemudian kalian merasa putus asa, kalian takut sama petir, tapi kalian perlu petir untuk jalan. Kalau misalnya petirnya nggak ada, kalian nggak bisa jalan, petirnya ada, kalian bisa melangkah. Dan ketakutan itu benar-benar menguasai kalian. Aku pikir itu kayak overrated sih. Maksudnya aku nggak ngerti seperti apa ketakutan itu sampai aku ngalamin sendiri di rumah ini. Oh ya? Jadi ketika di rumah ini ada pernah satu waktu itu benar-benar petir Bogor tuh ngeri banget. Dan waktu itu ketika petir itu mati lampu semuanya. Jadi benar-benar mati lampu, bayangin. Aku langsung khawatir anak istriku dong. Dan waktu itu baru pindah bro. Artinya baru pindah kita nggak banyak hal yang belum jadi gitu maksudnya. Ada yang belum ditutup dan segala macam. Aku pulang dari situ itu hujannya, itu payung nggak ada gunanya. Aku pakai payung juga tetap aja basah semua. Itu kapan ya? Pas awal-awal banget. Dan gelap banget. Tahun berapa tuh? Tahun 2022. Gelap banget. Lama banget. Gelap. Iya. Nah ketika itu aku jalan ke rumah itu terus takut banget tuh. Sambar petir di mana-mana terus maksudnya ada petir menyambar di mana-mana, aku harus pulang ke rumah walaupun cuma dekat doang. Tapi aku ngerti jadi kayak gini rasanya takut ya maksudnya. Ketika ngeliat itu seperti apa. Artinya gini, takut itu baru akan dirasa kalau itu ngancam nyawa kita. Tapi kalau diceritain tentang hari kiamat, aku yakin orang-orang biasa aja sampai dia ngerti kalau itu relate bener-bener kalau dia kena ini dia bakal mati. Dalam kasus-kasus seperti itu jadi ngeri banget sih. Paham gak maksudnya? Nah dari sini aku baru cerita.
Allah bilang, tapi ya balik lagi ya, kalau kita cuma bayangin pasti kita nggak takut. Allah bilang idza zulzilatil ardu zilzalaha, misalnya ketika bumi itu digoncang dengan goncangan yang sangat besar sekali. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kalian akan melihat bumi mengeluarkan isinya. Itu biasa aja kan. Tapi Keluarin isinya maksudnya keluarin kemana? lahar. Itu muncrat Gunung meletus kan keluar. Tapi cuma untuk daerah sana doang kan? bukan semuanya. Bumi. 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 Enggak disebutnya bukan bumi daerah sana mengeluarkan isinya. Enggak, bumi. Bumi udah bumi. Betul. Dan itu pernah terjadi. Oh, Pernah terjadi di bumi di Tahun zaman berapa? The Great Dying. tahun berapa? Great Dying itu sekitar 160 juta tahun yang lalu kalau nggak Tapi salah. Itu waktu itu sebelum kiamat juga itu ya. sebelum Dinosaurus. Sebelum dinosaurus. Itu mengakibatkan 90 berapa persen? 90 lebih 90. Kok ada yang nyatet? Orang meneliti. Iya, Jadi peneliti. tiba-tiba meneliti. di bumi ini mereka neliti lapisan-lapisan bumi, tiba-tiba satu masa tiba-tiba hilang. Oh. Nggak ada kehidupan. Jadi dari nol lagi evolusi itu berjalan. Jadi bumi tuh sepanjang sejarahnya udah pernah ngalamin 5 5 kali kali. kiamat massal. Iya. Nah, kita yang ketemu nih. Aku cek ya. Kiamatnya Loh, tapi kiamat kenapa bisa berulang? Sebenarnya kan kalau dari Islam Iya, dulu kiamat kan tuh kecil. Itu enggak kiamat kecil. Kiamat kan ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Ya. Gimana? Kiamat Kuburos. tuh ada kubro, ada sugro. Oke. Gimana Ada tuh kiamat penjelasannya? kecil, ada kiamat besar. Iya. Nah, the great dying segala macam tuh walaupun ngilangin 90% ya, masuknya masih kiamat kecil. Karena tetap ada yang tersisa, akhirnya ada kehidupan lagi kan. Kiamat besar adalah kiamat yang benar-benar terakhir, yang cuma terjadi sekali. Sekali Yang terus nggak bakal ada nggak kehidupan bakal ada lagi. dunia lagi, semua udah ke akhirat semua. berarti yang nanti bakal terjadi kiamat besar. Kiamat besar. Kiamat besar. Artinya, Tahu dari? tahu dari Al-Quran. Oh, kiamat kecilnya udah terakhir waktu Banyak. Banyak kiamat kecil tuh banyak. Banyak. itu. Kiamat kecil yang tuh apa paling aja? yang paling terakhir adalah punahnya dinosaurus. Oh, itu kiamat kecil. Iya. Iya, kiamat Karena kan kecil. itu Masih jadi ada gini, yang hidup ya, bumi itu mencatat bumi itu mencatat kepunahan massal tuh 5 kali. Salah satu The Great Dying tadi yang paling besar itu minus 252 juta tahun yang lalu. 252 bukan 160 ya. 160 tuh yang ini ya, yang kepunahan Triasik ya. Triasik iya, kalau kepunahan dino yang Cretaceous tuh 65 juta tahun yang lalu. Nah, jadi artinya itu banyak banget yang punah. Nah, salah satu yang parah itu. Nah, untuk The Great Dying itu kondisinya adalah bayangin lu, ada lubang di bumi sebesar Eropa. Muncratin seluruh laharnya. Itulah yang menyebabkan 90% mati.